Bab 1426 Roh Ilahi. Ketika 8 sinar cahaya itu mendarat, Chu Feng dan yang lainnya semua mulai mengerutkan kening, merasa sangat gelisah. Terutama Sima Ying, wajahnya yang sebelumnya dipenuhi dengan kemarahan sekarang pucat seperti kertas dari rasa takut. Faktanya, keringat dingin yang berkilau dan tembus cahaya memenuhi dahinya dan menggulung pipinya yang indah. Itu karena 8 sinar cahaya itu sama dengan makhluk raksasa yang berdiri di hadapan Old Freak yang lama, mereka semua adalah monster raksasa. Meskipun penampilan, bentuk tubuh, dan warna mereka semua berbeda, ada satu kesamaan untuk mereka semua, itu adalah, bahwa mereka semua memiliki kekuatan kaisar setengah bela diri puncak. Yang paling penting, 9 makhluk raksasa ini, selain kekuatan luar biasa dan tubuh mereka yang besar, juga memancarkan aura khusus, aura yang tak terbandingkan ilahi. Saat keadaan berdiri, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya percaya kata-kata yang diucapkan oleh untaian aura itu, tempat ini memang berbahaya. Kakek Miao, tepatnya apa saja ini? Dengan panik, Sima Ying menoleh untuk bertanya pada Miao Renlong. Aku tidak yakin, hal-hal ini di sini bukanlah binatang buas, juga bukan roh dunia. Namun, mereka juga makhluk hidup. Miao Renlong tidak yakin tentang asal-usul benda-benda ini. Tidak, Yinger, kita harus bertemu monster-monster ini sebelumnya. Hanya, pada waktu itu, mereka hanya bisa melihat kami, sedangkan kami tidak dapat melihat mereka. Tiba-tiba, Chu Feng berkata kepada Sima Ying. Kami pernah melihat mereka sebelumnya? Kapan? Mendengar kata-kata Chu Feng, Sima Ying terkejut. Dia tidak pernah ingat melihat monster-monster ini sebelumnya. Diagram 9 roh ilahi, waktu ketika kakek dan tetua kamu Hong Mo membuka diagram 9 roh ilahi. Ketika diagram 9 roh ilahi dibuka, itu mengeluarkan aura 9 monster yang berbeda. Mungkinkah kamu lupa tentang aura yang telah menutupi diagram 9 roh ilahi? Kata Chu Feng. Diagram 9 roh ilahi, aku ingat sekarang, memang, ada aura yang sangat mirip dengan monster-monster ini. Pada saat ini, Sima Ying tiba-tiba menyadari. Kemudian, dia berkata, mungkinkah mereka berhubungan dengan diagram 9 roh ilahi? Mendengar penyebutan diagram 9 roh ilahi ini, kepala desa Tuama tiba-tiba menyadari. Namun, dia juga merasa sangat ragu. Diagram 9 roh ilahi, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang jenius, seorang spiritualis dunia agung dari Qianwood Domain dengan nama 9 roh yang diciptakan Tuhan. Petik 2. Menurut legenda, di puncak kehidupan Dewa 9 roh, dia ingin membuat item untuk memperingati kota kelahirannya, surga 9 roh. Jadi, dia mencari 9 roh jahat yang kuat dan menggunakan formasi khusus, serta harta berharga yang tak terhitung jumlahnya, untuk menyegel mereka dalam diagram 9 roh ilahi. Namun, bukankah seharusnya 9 roh jahat yang disegel dalam diagram 9 roh ilahi? Mungkinkah ini adalah 9 roh jahat? Tapi, aura mereka sama sekali tidak mirip dengan roh-roh jahat atau bahkan roh dunia biasa. Mereka sangat berbeda. Petik 2. Orang tua berbulu panjang, mungkinkah 9 monster ini menjadi 9 roh jahat dari diagram 9 roh ilahi? Dibandingkan dengan kepala desa Tuama yang sedang merenungkan. Miao Renlong langsung bertanya pada orang tua beranak panjang. Haha, tidak buruk, kamu benar-benar tahu tentang ini. Old Freak yang berkerut panjang tidak menyangkal hal itu. Sebaliknya, dia tertawa puas. Lalu, dia berkata, itu benar, apa yang kamu katakan itu benar. Mereka memang roh dari diagram 9 roh ilahi. Namun, aku harus mengoreksi kamu dalam hal ini. Mereka bukan 9 roh jahat. Sebaliknya, mereka adalah 9 roh ilahi. Petik 2. Saat itu, Dewa 9 roh menangkap 9 roh jahat yang dirangkai dan diisi dengan kejahatan dan menyegel mereka dalam diagram 9 roh ilahi. Kemudian, menggunakan kekuatan khusus mereka, dia mengubah mereka menjadi jiwa diagram 9 roh ilahi. Petik 2. Setelah 9 dari mereka berubah menjadi jiwa diagram 9 roh ilahi, Dewa 9 roh kemudian menempatkan semua yang telah ia pelajari, semua yang ia peroleh dalam masa hidupnya. Formasi dan harta yang tak terhitung jumlahnya, ke dalam 9 roh ilahi diagram. Nilai dari diagram 9 roh ilahi telah lama melampaui nilai dari 9 roh jahat. Setelah bertahun-tahun disegel dalam diagram 9 roh ilahi, 9 roh jahat ini telah lama dipelihara dengan teknik pembentukan dan harta dari diagram 9 roh ilahi. Meskipun mereka adalah jiwa dari diagram 9 roh ilahi, mereka juga ditransformasikan oleh diagram 9 roh ilahi. Dan sekarang, mereka tidak bisa lagi dianggap sebagai roh jahat. Mereka telah lama bertransformasi menjadi roh ilahi. Petik 2. Adapun apa yang telah aku lakukan, aku hanya membebaskan mereka dari diagram 9 roh ilahi sehingga mereka dapat berguna bagi aku. Dan sekarang, aku sudah berhasil. Dengan 9 roh ilahi ini sebagai kaki tanganku, Miao Renlong, apa yang kamu miliki yang mungkin bisa melawan kita? Petik 2. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menemukan tempat ini, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa kamu hanya membuang hidupmu dengan datang ke sini. Kalian berempat akan menjadi persembahan pertama bagi 9 roh ilahi aku. Saat si tua berambisi panjang mengucapkan kata-kata ini, kilasan kedinginan menerangi matanya. Setelah itu, 9 roh suci semua mulai memancarkan niat membunuh yang kejam. Bersama-sama, mereka melepaskan serangan ke Miao Renlong dan yang lainnya. Kepala desa Ma, lindungi Yinger dan Chu Feng. Aku akan menangani hewan-hewan ini, Miao Renlong berteriak marah. Kemudian, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan persenjataan kerajaan.
Dengan satu pemikiran darinya, 18 gerbang roh dunia yang sangat besar muncul di sekitarnya. Setelah 18 gerbang roh dunia yang sangat besar muncul, 18 roh dunia yang sangat besar berjalan keluar dari gerbang roh dunia. Masing-masing dan setiap dari 18 roh dunia ini tingginya beberapa puluh meter. Meskipun mereka tidak sebesar 9 roh ilahi itu, mereka adalah roh dunia terbesar yang pernah dilihat Chu Feng. Yang paling penting, 18 roh dunia ini semua memancarkan aura puncak Half Martial Emperor. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan kekuatan yang luar biasa kuat untuk membawa kehancuran dunia. Roar. Setelah 18 roh dunia muncul, mereka semua berseru dengan geraman yang mampu menyebabkan langit dan bumi bergetar. Setelah itu, dalam kelompok 2 lawan 1, mereka bertugas menyerang 9 roh ilahi. Pada saat yang sama, Miao Renlong memegang royal armament-nya dan melompat maju. Dengan kekuatan yang tak terbendung dan kecepatan yang luar biasa, dia menyerbu untuk menyerang Old Freak Longbroad. Apakah roh-roh dunia ingin melawan roh-roh ilahi? Miao Renlong, kamu benar-benar bermimpi. Petik 2. Old Freak dengan alis panjang tertawa terbahak-bahak. Dia tidak takut pada Miao Renlong. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan 2 persenjataan royal berbentuk kait muncul di tangannya. Saat dia berbicara, dia mulai melawan Miao Renlong. Boom, boom, boom. Pertempuran antara 2 kaisar setengah bela diri puncak sangat mengerikan. Itu sama sekali bukan tingkat yang bisa disentuh Chu Feng dan yang lainnya. Bahkan kepala desa tua Ma tidak akan bisa ikut campur. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat melihat serangan dari kedua ahli. Satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan adalah akibat menakutkan dari serangan mereka, riak energi mengerikan yang muncul ke segala arah. Satu-satunya hal yang bisa mereka saksikan adalah medan perang yang kacau dan ruang yang terkoyak. Miao Senior sangat kuat. Pada saat ini, Chu Feng diam-diam senang. Meskipun dia tidak dapat melihat pertempuran antara 2 ahli. Dia bisa merasakan dengan persepsi yang tajam bahwa Miao Renlong dan 18 roh dunianya benar-benar setara dengan Freak lama yang sudah lama berkerut dan apa yang disebutnya 9 roh ilahi. Lebih jauh, saat pertempuran berlanjut, Miao Renlong mampu menangkap celah di pertahanan lawannya dengan serangan yang mendalam. Perlahan-lahan ia mulai naik ke atas angin. Sementara itu akan menjadi satu hal jika Miao Renlong adalah satu-satunya yang memegang kendali, 18 roh dunianya juga memegang kendali. Mereka semua berhasil menekan 9 roh ilahi yang mereka lawan. Adapun semua ini, itu semua karena Miao Renlong. Chu Feng percaya bahwa jika itu bukan karena perintah Miao Renlong atas 18 roh dunianya, mustahil bagi mereka untuk menunjukkan kinerja yang begitu hebat. Setelah memikirkan bagaimana Miao Renlong bertempur melawan orang tua lama yang memiliki alis yang memiliki kultivasi yang setara dengan miliknya dan masih dapat mengamati pertempuran antara roh-roh dunia dan memberi mereka instruksi dalam proses, Chu Feng mulai mengagumi Miao Renlong. Kekuatan bahkan lebih. Old Freak Broad lama, sepertinya 9 roh jahatmu tidak banyak. Tampaknya terlepas dari berapa banyak harta yang mereka pelihara, mereka masih tidak lebih dari roh-roh jahat yang tidak mampu melawan roh-roh dunia sejati. Petik 2. Dan itu adalah harga yang mereka bayar untuk mengkhianati jalan yang benar dan memasuki jalan kejahatan. Sambil memegang tangan atas, Miao Renlong mulai menghina Old Freak alis lama. Bab 1427 Lokasi Berbahaya. Hahaha, Miao Renlong, kamu layak dipanggil seseorang yang dianggap sangat oleh pendeta kiri. Orang tua ini benar-benar harus mengagumi kekuatanmu. Jika kamu diberikan 1000 tahun lagi, kamu mungkin bisa melewati batas dan menjadi kaisar bela diri yang agung. Petik 2. Pada saat itu, kamu, Miao Renlong, juga akan menjadi orang yang telah mencapai puncak tanah suci martialism. Namun, sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu lagi, karena hari ini akan menjadi hari kematianmu, The Old Freak Longbroad. Kamu ingin membunuhku, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Memang, seseorang harus mati hari ini. Namun, orang yang akan mati adalah kamu, binatang. Miao Renlong menyatakan bahwa bukan dia yang akan mati dan mulai bertarung lebih dan lebih berani. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah aku membunuh semua orang itu dan menghabiskan banyak upaya untuk melakukannya, itu hanya akan menambah jumlah pencapaian yang kecil ini? Sekarang aku akan memberitahu kamu kekuatan sebenarnya dari 9 roh ilahi ini. Old Freak Longbroad tertawa aneh. Adapun 9 roh ilahi, setelah mereka mendengar tawa itu, mereka semua meninggalkan pertempuran masing-masing dan berkumpul di satu lokasi. Setelah itu, 9 tubuh mereka benar-benar menyatu menjadi satu tubuh besar. Meskipun makhluk yang sangat besar ini memiliki ciri-ciri yang membedakan dari 9 roh ilahi, itu hampir 10 kali ukuran aslinya. 1. Jika bisa dikatakan bahwa ke-9 dewa roh asli sama dengan pegunungan dengan ketinggian 100 meter. Maka bentuk gabungan mereka saat ini dapat dikatakan sebagai pelarian langkah-langkah yang menghubungkan langit ke bumi. Itu karena ukuran gabungan mereka saat ini lebih dari 1000 meter. Berdiri di sana, dapat dikatakan bahwa kaki monster raksasa itu ada di tanah sedangkan kepalanya berada di atas awan. Selanjutnya, monster raksasa ini memiliki 9 kepala dan 18 lengan. Itu benar-benar memiliki penampilan dewa atau iblis, makhluk yang mampu menghancurkan segalanya. Yang paling menakutkan dari semua, auranya tak terbatas dekat dengan seorang kaisar bela diri. Sepertinya itu telah melampaui batas Half Martial Emperor. Bersiap untuk mati.
Setelah monster seperti iblis terbentuk, itu mengeluarkan suara yang lebih menusuk telinga daripada guntur, yang mengenyahkan banyak kabut besar yang menutupi wilayah ini. Menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa dan membuat tanah bergetar hebat. Untungnya, tidak ada makhluk hidup di daerah sekitarnya. Kalau tidak, apapun di bawah budidaya Raja Bela Diri akan tersentak sampai mati oleh suara yang dipancarkannya, bahkan mayat mereka tidak akan tetap. Setelah roh ilahi yang sangat besar melepaskan suara gemuruh itu, ia mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan dan melepaskan serangan terhadap Miao Renlong. Sementara tubuhnya sangat besar, serangannya tidak lambat sedikit pun. Sebaliknya, itu sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, serangannya telah tiba sebelum Miao Renlong. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba. Bahkan Miao Renlong tertangkap basah. Namun, Miao Renlong juga sangat kuat. Kecepatan reaksinya sangat cepat. Memegang persenjataan kerajaannya dengan satu tangan, ia melepaskan keterampilan bela diri defensif dan, dengan tangan lainnya, ia membentuk segel tangan dan menciptakan formasi roh defensif. Menggunakan dua teknik pada saat yang sama, pertahanan yang ia ciptakan hanya kebal. Sayangnya, terlepas dari seberapa kuat pertahanan itu, masih akan tergantung pada seberapa kuat serangan itu. Menghadapi serangan ini, mustahil bagi pertahanan Miao Renlong untuk menahannya. Boom, benar saja, setelah ledakan keras, teknik pertahanan Miao Renlong semuanya hancur. Selanjutnya, setelah serangan itu secara langsung membombardir tubuh Miao Renlong. Dorongan besar setelah serangan itu menyebabkan Miao Renlong jatuh kembali beberapa meter, menghilang ke dalam kabut besar yang menutupi ribuan meter di sekitarnya. Kakek Miao, melihat adegan ini, Sima Ying mulai berteriak histeris. Meskipun dia tidak berhasil melihat apa yang terjadi, dia tahu bahwa kakeknya Miao telah diserang oleh serangan itu. Diserang oleh serangan mengerikan yang mengerikan itu, mustahil bagi Miao Renlong untuk baik-baik saja. Ying, jangan khawatir, orang tua ini tidak begitu lemah. Petik 2. Namun, tepat pada saat ini, suara Miao Renlong terdengar sekali lagi. Setelah itu, sosoknya muncul di hadapan Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Miao Renlong ditutupi dengan cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Dia muncul seperti dewa yang sebenarnya. Dengan perubahan seperti itu, auranya juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Miao Renlong mengacungkan persenjataan kerajaan di tangannya dan memimpin 18 roh dunianya untuk menyerang dan melawan roh ilahi yang sangat besar itu. Karena pertempuran mereka, kabut yang menutupi wilayah itu mulai didorong mundur. Hal ini menyebabkan garis pandang mereka meningkat. Setelah Miao Renlong muncul kembali, Chu Feng memusatkan semua kekuatan rohnya untuk mengamatinya. Dia menemukan bahwa Miao Renlong memiliki kulit yang sangat pucat, dan ada noda darah di sudut mulutnya. Meskipun auranya telah meningkat, Chu Feng tahu bahwa Miao Renlong telah terluka oleh serangan yang dia terima sebelumnya. Yang paling penting, pada saat ini ketika Miao Renlong memimpin 18 roh dunianya untuk bertarung melawan roh ilahi yang sangat besar itu, ia tidak dapat memperoleh keunggulan sama sekali. Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang bahwa Miao Renlong memaksakan dirinya untuk terus berjuang. Dia sama sekali bukan tandingan roh ilahi yang sangat besar itu. Ini sama sekali bukan pertempuran antara dua kekuatan dari tingkat yang sama. Melarikan diri, aku tidak bisa melanjutkan ini terlalu lama. Kalian semua, cepat, melarikan diri. Benar saja, pada saat ini, transmisi suara Miao Renlong memasuki telinga Chu Feng. Chu Feng memperhatikan bahwa pada saat ia menerima transmisi suara Miao Renlong, ekspresi Sima Ying dan kepala desa tua Ma juga berubah. Jelas bahwa mereka berdua juga menerima transmisi suara. Wos, benar saja, kepala desa tua Ma tidak ragu-ragu mendengar transmisi suara itu. Dengan gelombang lengan bajunya, dua rantai roh dunia muncul dan mengunci penghalang yang menutupi Chu Feng dan Sima Ying. Segera setelah itu, dia menarik mereka berdua dan mulai melarikan diri. Meskipun mereka datang demi membunuh Han Helai sehingga mereka bisa mengambil Gletser Ceiling. Ketika masalah sudah terjadi, kepala desa tua Ma tahu betul betapa berbahayanya situasi bagi mereka. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, akhir mereka hanya akan hancur total. Yo, kepala desa Ma, di mana kamu berencana untuk pergi? Namun, yang mengejutkannya, ketika kepala desa tua Ma bersiap untuk melarikan diri, sesosok muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Setelah melihat sosok ini, Sima Ying mulai menggertakkan giginya karena marah. Itu karena pria ini tidak lain adalah Han Helai. Kaulah yang mencuri Gletser Ceiling desaku. Setelah melihat Han Helai, kepala desa tua Ma juga langsung marah. Jadi bagaimana kalau itu aku? Meskipun aku hanya berhasil menyelinap ke daerah terlarang desa kuno Silingmu menggunakan metode Lord Longbrows, aku masih harus mengatakan. Aku hanya berhasil mencuri Gletser Ceiling desa kuno Silingmu karena desa Siling kunomu benar-benar terlalu tidak berguna, Han Helai berkata dengan mengejek. Aku akan membunuhmu. Kulit kepala desa tua berubah menjadi merah padam. Lupa tentang melindungi Chu Feng dan Sima Ying, dia melepaskan rantai, melambaikan tangannya dan melepaskan serangan ke arah Han Helai. Sampah ini berani menantangku, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Adapun Han Helai, dia terus mengejek kepala desa tua Ma saat dia membawanya. Han Helai, aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping. Sima Ying juga kehilangan alasannya ketika melihat Han Helai. Tubuhnya yang halus bergerak, dia ingin bergabung dalam pertempuran antara Han Helai dan kepala desa tua Ma. Yinger, apa yang kamu lakukan?
Bisakah kamu berhenti? Chu Feng segera meraih Sima Ying untuk menghentikannya. Namun, penghalang pertahanan yang diciptakan Miao Renlong di sekitar mereka terlalu kuat. Bahkan Chu Feng tidak dapat menembus pertahanan penghalang defensif. Dia hanya tidak bisa meraih Sima Ying. Sama seperti ini, Sima Ying menyapu melewati Chu Feng dan memasuki pertempuran antara Han Helai dan Kepala Desa Tua Ma dengan kekuatannya hanya Raja Bela Diri. Melihat Sima Ying menyerbu ke arahnya, senyum aneh muncul di wajah Han Helai. Tanpa berkata apa-apa, dia memisahkan diri dari Kepala Desa Tua Ma dan berbalik untuk menyerang Sima Ying. Bab 1428 Hidupku bernilai. Gadis kecil, apakah kamu berusaha mati-matian agar kamu bisa bersatu kembali dengan keluargamu? Baiklah, aku akan membantumu. Setelah mendekati Sima Ying, Han Helai tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, tangan kanannya mendorong ke arah dada Sima Ying seperti pisau yang tajam. Kecepatan serangannya sangat cepat dan kekuatannya sangat kuat. Dengan kekuatan Sima Ying, mustahil baginya untuk menghindari serangan ini. Jika serangan ini mendarat, Sima Ying pasti akan mati. Bang! Namun, tepat pada saat serangan Han Helai hendak menyerang Sima Ying, ia terbentur oleh penghalang pertahanan yang mengelilinginya. Apa? Miao Renlong sialan itu. Pada saat ini, Han Helai mulai menggertakkan giginya karena marah. 3 jarinya telah patah ketika dia terbentur oleh penghalang pertahanan. Ternyata bahkan Han Helai tidak dapat menembus penghalang pertahanan Miao Renlong. Dia sama sekali tidak bisa menyakiti Sima Ying sama sekali. Namun, Sima Ying mampu melepaskan serangan ke Han Helai keluar dari penghalang pertahanan. Sayangnya, kekuatannya terlalu lemah. Meskipun dia memiliki keuntungan absolut karena bisa menyerang musuhnya tanpa musuhnya bisa melukainya, dia masih tidak bisa melukai Han Helai. Ini adalah jarak mutlak antara kekuatan mereka. Gadis sialan, aku akan menjagamu nanti. Melihat bahwa menyerang Sima Ying tidak berguna, Han Helai mengalihkan fokusnya kepada Kepala Desa Tua Ma lagi. Adapun Han Helai, kekuatannya pasti tidak bisa diremehkan. Karena Kepala Desa Tua Ma tidak memiliki perlindungan penghalang pertahanan Miao Renlong, ia berakhir pada posisi yang tidak menguntungkan terhadap Han Helai. Meskipun budidaya mereka setara satu sama lain, Kepala Desa Tua Ma tidak ada tandingannya dengan Han Helai sama sekali. Di dekatnya, serangan gabungan dari Kepala Desa Tua Ma dan Sima Ying sama sekali tidak berguna melawan Han Helai. Mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jauh dari sana, Miao Renlong memimpin 18 roh dunianya dan bertarung melawan roh ilahi yang besar, dan juga dikalahkan sepenuhnya. Faktanya, 2 roh dunianya telah mati dalam pertempuran dan 10 lainnya terluka. Bahkan Miao Renlong sendiri kehilangan lengan dan basah oleh darah. Dia sudah hampir mati setiap saat. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Situasi ini sebelum dia menyebabkan Chu Feng merasa sangat jengkel. Melarikan diri, dia tidak tega meninggalkan Sima Ying, Miao Renlong dan Kepala Desa Tua Ma. Selain itu, bahkan jika dia melarikan diri, di mana dia bisa melarikan diri? Lagi pula, si tua berambisi panjang itu masih berdiri di sana menikmati pertunjukan. Jika dia akan menyerang, maka Chu Feng, Sima Ying dan Kepala Desa Tua Ma pasti akan mati. Tidak melarikan diri, jika dia tidak melarikan diri, tidak akan ada cara baginya untuk bertahan hidup. Apa yang menunggu mereka akan menjadi penghancuran total. Bahkan, mereka mungkin mati tanpa sisa mayat. Wah, kamu sudah mulai panik. Tepat pada saat ini, suara yang mengandung niat tertawa ringan terdengar di telinga Chu Feng. Suara itu bukan Sima Ying, bukan Kepala Desa Tua Ma, dan bukan Miao Renlong. Pada saat yang sama, itu bukan Han Helai, bukan Freyak lama yang memiliki alis panjang, juga bukan roh dunia atau roh ilahi itu. Suara ini dari orang lain. Senior, kan, kamu hidup? Mendengar suara ini, Chu Feng terkejut dan takut. Itu karena dia bisa tahu dari siapa suara ini berasal. Suara ini berasal dari untayan aura dari formasi Siling Ancient Village. Namun, pria itu jelas menghilang di depan Chu Feng dan yang lainnya sebelumnya. Bagaimana suaranya bisa didengar lagi sekarang? Selanjutnya, suara ini berasal dari kompas di tangan Chu Feng. Mungkinkah dia belum mati? Tentu saja aku hidup. Jika aku mati, bagaimana aku bisa berbicara dengan kamu? Sebenarnya, dengan kekuatan aku dapat membuat kompas lain. Aku belum mencapai kondisi di mana formasi yang aku hancurkan akan hancur dan aku akan mati. Petik 2. Namun, aku bisa merasakan bahwa ada bahaya di tempat ini, dan kalian semua pasti akan datang ke sini. Jadi, aku memutuskan untuk membantu kamu, Nah. Petik 2. Jadi, aku menanamkan semua kekuatanku ke kompas, sehingga bisa membantu kalian selama masa krisis. Siapa yang akan berpikir bahwa apa yang aku harapkan benar-benar terjadi? Pria itu berkata sambil tertawa. Nada suaranya mengandung sedikit rasa puas diri. Tampaknya dia merasa bangga dengan kecerdasannya. Senior, dalam hal ini, kamu memiliki cara untuk membantu kami? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat gembira. Sungguh, pada saat ia mencapai jalan buntu ini, pada saat-saat paling kelamnya, secercah harapan muncul di hadapannya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pada saat krisis mereka, seorang individu besar akan muncul untuk membantu mereka. Tentu saja, mengapa lagi aku memberitahumu semua ini? Namun, aku hanyalah seutas aura, dan tidak dapat melepaskan kekuatan sejati aku. Bahkan jika aku pergi keluar sekarang, aku akan, paling banyak, memiliki kekuatan puncak biasa kaisar setengah bela diri. Aku tidak akan cocok untuk monster itu. Petik 2.
Jadi, aku butuh bantuanmu, kata pria itu. Bantuanku, apa yang harus aku lakukan? Tanya Chu Feng. Santai dan jangan mencoba menolak sama sekali. Aku akan meminjam tubuhmu, kata pria itu. Dipahami, mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera menutup matanya dan mengendurkan tubuhnya. Chu Feng tahu bahwa pria ini berencana menggunakan tubuhnya untuk melepaskan kekuatan sejatinya. Bas, benar saja, setelah Chu Feng mengendurkan tubuhnya, kompas di tangannya berubah menjadi untaian zat gas emas seperti ular kecil. Zat gas ini memasuki telapak Chu Feng, lalu tubuh Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng merasa seluruh tubuhnya berapi-api dan ada kekuatan yang sangat kuat yang mencoba mengendalikan tubuhnya. Chu Feng tidak mencoba menghentikan energi ini. Sebaliknya, dia membiarkannya masuk ke dalam dirinya. Dia tahu bahwa ini seniornya. Wah, ada apa di dalam dantianmu? Tepat pada saat ini, suara itu terdengar sekali lagi. Nada suaranya sebenarnya mengandung rasa takut yang sangat kuat. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai ragu-ragu. Namun, pada akhirnya, ia berkata, senior, itu garis keturunan warisan junior. Garis keturunan yang diwariskan, sebenarnya ada garis keturunan yang menakutkan di dunia ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, pria itu berbicara dengan nada terkejut. Namun, dia segera mulai tertawa dengan gembira. Haha, bagus, sangat bagus. Aku belum mengorbankan diri untuk membantu kamu dengan sia-sia. Anak laki-laki, kamu layak atas bantuan aku, kamu benar-benar layak atas bantuan aku. Petik 2. Haha, mungkin aku yang membantumu hari ini akan melahirkan penguasa lain di suatu zaman, penguasa di atas segalanya. Itu sangat berharga, untuk dapat membantu kamu, hidup aku sepadan. Petik 2. Pria itu tertawa terbahak-bahak, tawanya sangat panik. Dalam situasi seperti ini, sensasi berapi-api di tubuh Chu Feng tumbuh lebih keras. Pada saat ini, tubuhnya dikendalikan oleh pria itu. Wuuwa. Tepat pada saat ini, kepala desa tua Ma tiba-tiba menjerit. Ternyata dia dipukul di dada oleh Han Helai. Tidak hanya beberapa tulang rusuknya yang patah, tubuhnya juga basah oleh darah dan dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Haha, sampah itu benar-benar sampah. Bagaimana mungkin kamu bisa menentang aku? Han Helai dengan dingin tertawa berulang kali. Tawanya dipenuhi dengan niat mengejek. Sambil tertawa, dia dengan erat memegangi Royal Armament di tangannya. Segera, persenjataan kerajaan mulai mengeluarkan jumlah niat membunuh yang meluap. Dia berencana untuk membunuh kepala desa tua, Ma Wos. Namun, tiba-tiba, sesosok muncul di depannya dan memblokir serangannya. Adapun orang ini, itu adalah Chu Feng. Ini kamu, melihat Chu Feng, Han Helai sangat terkejut. Pertama, dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan muncul tiba-tiba. Kedua, Chu Feng benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, mata Chu Feng pucat pasi. Seolah-olah dia tidak memiliki iris sama sekali. Namun, mata itu dipenuhi dengan roh, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu berbentuk seseorang, seolah-olah orang lain telah menutupi Chu Feng. Masalah yang paling menakutkan adalah bahwa, pada saat ini, aura yang dipancarkan dari Chu Feng sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga melampaui Miao Renlong dan orang tua yang memiliki alis panjang, dan bahkan dapat dibandingkan dengan roh ilahi yang sangat besar itu. Bab 1429 Untai Aura dari Penerus Kaisar Gong. Kamu berbicara seolah-olah kamu tahu siapa aku, mulut Chu Feng mengangkat senyum yang aneh. Kamu bukan dia. Siapa kamu? Pada saat ini, Han Helai mulai panik sepenuhnya. Saat dia berbicara, dia buru-buru mundur. Dia berusaha mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah berhasil menyadari betapa menakutkannya Chu Feng sebelum dia. Selanjutnya, dia juga menyadari bahwa Chu Feng saat ini bukan Chu Feng yang sama dari sebelumnya. Namun, tepat pada saat ini, suara teredam datang dari dantian Han Helai. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat darah mengalir dari daerah dantiannya. Sebuah tangan telah menembus punggungnya dan masuk ke tubuhnya. Tidak hanya itu juga menghancurkan dantiannya menjadi berkeping-keping. Aku adalah orang yang akan membuatmu merasa sangat sakit sehingga kamu berharap kamu mati. Pada saat ini, suara perlahan terdengar dari belakang Han Helai. Suara ini adalah suara Chu Feng. Namun, pada saat yang sama, itu bukan suara Chu Feng. Merasakan bahwa situasinya buruk, Han Helai berteriak, Tuan Panjang Alis, selamatkan aku. Apa? Mendengar teriakan Han Helai, Oud Freak Alis mengalihkan perhatiannya ke wilayah itu. Ketika dia melihat bahwa dantian Han Helai telah dihancurkan oleh Chu Feng, dia juga menunjukkan ekspresi kaget. Orang yang paling ingin membunuhmu bukan aku. Jadi, aku tidak akan membunuhmu. Keberadaan yang mengendalikan Chu Feng tertawa ringan. Kemudian, dia meraih Han Helai dan melemparkannya ke kepala desa tua, Ma. Pada saat ini, dantian Han Helai telah hancur dan kultivasinya telah hilang. Jadi, dia sama sekali tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih, ia jatuh ke tangan kepala desa tua Ma. Wos, setelah merawat Han Helai, tubuh Chu Feng bergeser. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan roh ilahi yang luar biasa itu. Chu Feng, ini berbahaya. Pada saat ini, Miao Renlong sedang berjuang dalam pertempuran dan berlumuran darah. Melihat kemunculan Chu Feng yang tiba-tiba, dia terkejut. Segera, dia berteriak pada Chu Feng untuk menyuruhnya pergi. Orang tua, jangan berteriak tanpa alasan.
Aku bukan Chu Feng. Kamu harus mengenali aku, pria itu berkata kepada Miao Renlong dengan sikap acuh tak acuh. Aura ini kamu. Miao Renlong bukan orang bodoh. Dia segera berhasil merasakan aura yang dipancarkan Chu Feng sekarang. Namun, justru karena aura pria itulah Miao Renlong merasa situasi ini tidak dapat dipercaya. Bagaimanapun, pria itu telah menghilang di depan mata mereka. Mundur, dan pergi menyembuhkan lukamu. Serahkan ini padaku, kata pria itu. Iya, Miao Renlong tidak menolak. Lagi pula, bukan saja dia terluka parah dan tidak bisa bertahan lama, dia juga menemukan bahwa aura pria itu berkali-kali lebih kuat daripada terakhir kali dia melihatnya. Dia begitu kuat sehingga sama sekali tidak lebih lemah dari roh ilahi yang sangat besar ini. Faktanya, dia bahkan jauh lebih kuat dari itu. Mungkin dia benar-benar mampu bertarung melawan roh ilahi ini. Roh ilahi, aku telah bertemu seorang pria yang dekat dengan dewa. Namun, itu adalah tuanku. Petik 2. Namun, dia hanya dekat dengan dewa, dan masih bukan seseorang yang berani menyatakan dirinya sebagai dewa. Adapun hal jelek di sini, bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai dewa. Petik 2. Karena, jika dibandingkan dengan tuanku, kamu hanya lebih rendah dalam semua aspek. Pria itu memandang ke roh ilahi dan mulai mengejek dan mengejeknya. Aku akan membunuhmu. Diprovokasi dengan cara seperti itu, roh ilahi yang luar biasa sekali lagi mengeluarkan geraman yang mengguncang dunia. Kemudian, sebuah tinju besar menabrak pria itu. Roh ilahi yang sangat besar ini benar-benar terlalu besar. Sebelum itu, tubuh Chu Feng benar-benar hanya sebanding dengan semut. Secara logis, tinju ini harus bisa membunuh Chu Feng seperti menghancurkan semut. Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan kepalan tangan sebesar gunung, pria itu tidak takut sedikitpun. Dia tidak hanya mulai tertawa dingin, dia juga mengepalkan tinjunya dan menembakkan tinjunya kembali ke tinju besar yang masuk. Boom! Tinju itu menyebabkan langit dan bumi pecah. Menyusul ledakan keras, tinju besar roh ilahi itu benar-benar hancur berantakan. Bahkan tubuhnya yang luar biasa besar yang menyentuh awan terlempar ke belakang beberapa langkah. Surga, melihat adegan ini, bukan saja orang tua yang berantakan panjang tertegun, bahkan Miao Renlong dan kepala desa tua Ma akhirnya terpana. Sementara mereka tahu bahwa pria itu sangat kuat, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia sekuat ini. Roh ilahi yang sangat besar itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, dengan satu pukulan tinju, dia berhasil mengalahkannya. Tepatnya siapa kamu? Old Freyak dengan alis panjang mulai panik. Bocah biasa ini benar-benar berhasil meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini bahkan mengancamnya. Siapa aku? Kamu benar-benar ingin tahu? Biarkan aku berpikir tentang bagaimana aku akan memperkenalkan diriku. Oh, mengerti. Mungkin pengantar semacam ini yang paling cocok. Petik 2. Dengarkan baik-baik, aku seutas aura dari penerus Kaisar Gong, kata pria itu. Pengganti Kaisar Gong, seutas aura. Mendengar kata-kata itu, si tua berambisi panjang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Walaupun dia pernah mendengar tentang Kaisar Gong sebelumnya, bagaimanapun, dia telah menjadi salah satu eksistensi paling kuat dalam sejarah tanah suci bela diri. Dia belum pernah mendengar bahwa Kaisar Gong memiliki penerus, apalagi seutas aura dari penerus itu. Cukup omong kosongmu, aku tidak peduli tentang asal-usulmu, tetapi jangan kamu pikir kamu bisa merusak rencanaku hari ini. Old Freyak alis panjang menggeram dalam kemarahan. Dia melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya melontarkan ledakan. Sinar cahaya itu memasuki tubuh roh ilahi yang luar biasa. Meskipun kecepatan tindakan Old Freyak alis lama telah sangat cepat, tetapi, mungkin karena pengaruh pria itu, Chu Feng dapat dengan jelas melihat apa yang telah dibuang oleh Old Freyak alis panjang. Itu adalah diagram 9 roh ilahi. Meskipun 9 roh ilahi dari diagram 9 roh ilahi telah diambil olehnya, diagram 9 roh ilahi itu sendiri masih mengandung kekuatan yang sangat kuat. Harta yang tak terhitung jumlahnya dan formasi yang kuat. Dengan demikian, diagram 9 roh ilahi sangat berharga, harta yang nyata. Chu Feng merasa bahwa Freyak lama alis panjang ini pasti tidak membuang diagram 9 roh ilahi tanpa alasan sama sekali. Dia pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Kemungkinan, jika diagram 9 roh ilahi melebur dengan roh ilahi yang sangat besar itu, malapetaka mungkin terjadi. Roar, benar saja, itu seperti yang Chu Feng bayangkan. Setelah diagram 9 roh ilahi memasuki roh ilahi yang sangat besar, sekali lagi memancarkan geraman. Setelah itu, tinju yang telah dihancurkan sebelumnya benar-benar tumbuh kembali. Selain itu, pada saat ini, banyak zat gas abu-abu yang dipancarkan dari tubuhnya yang sangat besar dan masuk ke dalam kabut yang tak terbatas. Dalam situasi seperti ini, kabut yang menutupi garis pandang mereka sebenarnya mulai berubah. Segera, itu mengembun menjadi pasukan yang luar biasa dari ribuan pria dan kuda dan mulai menyerang roh ilahi, menyatu ke dalam tubuhnya. Ketika semakin banyak monster yang terbentuk kabut menyatu dengan tubuh roh ilahi, aura roh ilahi yang luar biasa itu tumbuh semakin kuat, semakin dan semakin menakutkan. Tentu saja, tempat ini adalah teknik formasi tabu untuk memulai. Namun, aku tidak akan pernah berpikir bahwa teknik formasi tabu ini adalah segalanya untuk monster ini. Petik 2. Sepertinya monster ini belum sepenuhnya melepas segelnya sebelumnya. Namun, sekarang akan benar-benar membuka segelnya. Petik 2. Pengamat Miao Renlong akhirnya berhasil menemukan kedalaman tempat ini. Namun, kedalaman seperti ini membawa banyak kegelisahan baginya.
Bagaimanapun, ini adalah masalah yang akan merugikan mereka. Senior, kamu tidak bisa membiarkannya terus menyerap kabut itu. Kalau tidak, itu akan menjadi sangat kuat dan tak terhentikan, Miao Renlong memperingatkan pria itu. Tidak peduli berapa banyak perjuangannya, itu masih hanya kaisar setengah bela diri. Selama itu kaisar setengah bela diri, terlepas dari apa itu, aku masih bisa membunuhnya. Petik 2. Nak, kamu dipanggil Chu Feng kan? Ingat ini, apa yang kamu berhasil dapatkan hari ini diberikan kepada kamu oleh aku. Dan aku adalah seutas aura dari penerus Kaisar Gong. Petik 2. Setelah pria itu selesai mengatakan kata-kata itu kepada Chu Feng, dia menyilangkan tangannya dan membentuk segel tangan khusus. Setelah itu, dia membuka mulutnya, dan kekuatan tarik panik muncul darinya. Dalam sekejap, itu menutupi segalanya sebelum dia. Bab 1430 A Heaven Shocking Explosion. Au. Dalam sekejap, suara seperti lolongan serigala dan tangisan hantu menyebabkan langit merasa seolah-olah akan runtuh, bumi terasa seolah-olah akan tenggelam. Pada saat ini, roh ilahi yang sangat besar itu, serta pasukan monster yang terbentuk kabut, sedang ditarik ke dalam kekuatan yang menarik itu. Dipelintir menjadi compang camping dan kemudian diserap ke dalam perut Chu Feng. Adapun kekuatan yang luar biasa ini, bukan karena Chu Feng sangat kuat. Tidak, itu karena orang yang meminjam tubuh Chu Feng adalah keberadaan yang luar biasa kuat. Tidak, tiba-tiba, ratapan yang menyedihkan bisa terdengar. Itu benar-benar Old Freyak Browed lama. Old Freyak yang memiliki alis panjang adalah puncak Half Martial Emperor, seorang tetua dari Majelis Suci Spiritual Dunia yang mampu bertarung setara dengan Miao Renlong. Namun, dia juga tidak bisa menahan kekuatan yang menarik. Pada saat ini, tubuhnya telah diangkat dan diseret ke arah Chu Feng oleh kekuatan menarik yang mengamuk itu. Adegan ini mengejutkan Miao Renlong, kepala desa tua Ma dan Sima Ying. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria itu akan sekuat ini. Setelah memutuskan untuk menyerang, dia dapat mengubah situasi pertempuran dalam sekejap. Terlepas dari metode apa yang digunakan lawannya, tampaknya tidak ada cara bagi mereka untuk kembali. Kamu ingin membunuhku, tidak semudah itu, orang tua ini akan menjatuhkanmu bersamaku. Petik 2. Saat si tua berambisi panjang melihat tubuhnya dipelintir dengan kejam oleh kekuatan yang menarik, dia mengeluarkan ancaman yang menyeramkan. Ancamannya jelas bukan ancaman kosong. Setelah geramannya, kekuatan aneh mulai keluar dari sisa-sisa tubuh roh ilahi. Dalam sekejap, kekuatan aneh menyapu sekeliling. Tidak bagus, dia mencoba meledakkan roh ilahi. Tiba-tiba, ekspresi Miao Renlong mengambil perubahan besar. Dia meraih Sima Ying dan kepala desa tua Ma dan mulai dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Boom. Namun, dia sudah terlambat. Pada saat ia menemukan ada sesuatu yang salah, sisa-sisa tubuh roh ilahi itu meledak. Sejumlah besar riak energi berapi-api langsung menelan wilayah ruang ini. Tubuh Chu Feng benar-benar dilanda riak energi. Selanjutnya, riak energi menyapu Miao Renlong dan yang lainnya, dengan cepat mendekati mereka. Kakek Miao, kita tidak bisa pergi seperti ini. Kita perlu menyelamatkan Chu Feng. Melihat Chu Feng dilanda riak-riak energi ganas itu, Sima Ying berteriak dengan khawatir. Namun, Miao Renlong mengabaikannya. Dia tahu betul apa yang harus dia lakukan pada saat seperti ini, dia harus mengerahkan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Dia tidak bisa ragu sedikit pun. Kalau tidak, mereka semua akan terbunuh di tempat ini. Yang paling penting, terlepas dari seberapa keras Miao Renlong berusaha melarikan diri, masih akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri hidup-hidup. Itu karena dia bisa merasakan dengan jelas seberapa kuat ledakan ini. Bas. Namun, pada saat riak energi mengamuk hendak mencapai Miao Renlong dan yang lainnya, tiba-tiba berhenti menyebar. Tuan Miao, melihat perubahan semacam ini, kepala desa tua Ma heran. Seharusnya ledakan ini tidak cukup kuat. Sebaliknya, itu pasti telah disegel oleh semacam kekuatan. Petik 2. Miao Renlong menghentikan pelariannya. Dia berdiri beberapa mil di luar jangkauan ledakan dan melihat riak-riak energi yang sangat besar yang mendatangkan malapetaka di wilayah di depannya. Alisnya berkerut karena dia masih merasakan ketakutan yang tersisa dari ledakan itu. Mungkinkah itu Chu Feng? Sima Ying bertanya. Tepatnya, itu harus Chu Feng dan senior itu, kata Miao Renlong. Luar biasa, Chu Feng benar-benar luar biasa. Mendengar kata-kata itu, Sima Ying meledak dengan gembira. Dia tampaknya merasa bangga pada Chu Feng. Tuan Miao, bagaimana kita menangani orang ini? Kepala desa tua Ma menarik Han Helai yang pincang dan melemparkannya. Meskipun dia ingin menginterogasinya secara pribadi tentang keberadaan Gletser Ceiling, dia merasa bahwa lebih cocok untuk menyerahkannya kepada Miao Renlong. Bagaimanapun, kebencian antara Han Helai dan World Spiritist Alliance bahkan lebih besar. Haha, silakan bunuh aku. Lagi pula, selain kehidupan ini, aku tidak punya apa-apa lagi. Han Helai tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk lolos dari kematian. Maka, tanpa rasa takut, dia mulai tertawa bangga. Miao Renlong mengabaikan Han Helai. Dia pergi dan mengambil Han Helai's Cosmosak dan mulai mencarinya. Ternyata tidak ada Gletser Ceiling di dalam Cosmosak. Satu-satunya hal di dalamnya adalah beberapa barang biasa. Di mana Gletser Ceiling? Miao Renlong bertanya dengan dingin. Dia sangat mengesankan. Pada saat ini, kepala desa tua Ma juga mulai khawatir. Lagi pula, tujuannya datang ke sini adalah agar dia bisa mengambil Gletser Ceiling. Jika dia tidak dapat mengambilnya, perjalanan ini akan sia-sia.
Apa, siling glasier? Kamu semua ingin mendapatkan siling glasier? Hah, bagus, dengan Lord Longbrow, pergi dan dapatkan sendiri. Petik 2. Sayangnya, aku khawatir kalian semua tidak akan memiliki kesempatan itu. Aku bertaruh bahwa siling glasier telah lama diubah menjadi air matang tua. Haha, lihatlah riak-riak energi yang menakutkan itu. Apa tepatnya yang bisa terus hidup dalam hal itu? Bukan saja Han Helai mulai tertawa aneh, dia juga mulai berbicara seperti orang gila. Han Helai, apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Jika aku ingin membunuhmu, itu sama saja dengan menghancurkan semut. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah ini. Petik 2. Saat Miao Renlong berbicara, dia menepuk kepala Han Helai dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan ini tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh Han Helai. Namun, penampilan wajahnya mulai memelintir. Setelah itu, Han Helai menjerit menjengkelkan, paru-paru, menyedihkan. Itu karena dia mengalami penyiksaan yang sulit ditanggung orang biasa. Kakek Miao, mengapa tidak membunuh hewan ini secara langsung? Sima Ying, yang membenci Han Helai dengan semuanya, berharap bahwa mereka dapat membunuhnya segera. Yakinlah, dia telah menerima palm laceration aku. Dia akan mengalami rasa sakit dari tubuhnya yang terkoyak dari dalam keluar. Ini jauh lebih baik daripada membunuhnya, Miao Renlong menjelaskan. Bunuh aku, Miao Renlong, kamu bajingan, jika kamu punya nyali, maka bunuh aku. Sima Ying, bukankah kamu ingin membalaskan dendam keluargamu? Ayo, bunuh aku. Petik 2. Menyegel kepala desa sampah desa kuno, aku mencuri harta desamu, namun kamu bahkan tidak berani membunuhku. Bajingan, bunuh aku mohon, tolong bunuh aku. Petik 2. Benar saja, menerima rasa sakit semacam ini, Han Helai segera tidak bisa menahannya lagi. Dia pertama kali mencoba menghasut Miao Renlong, Sima Ying dan kepala desa tua Ma untuk membunuhnya. Kemudian, dia bahkan mulai memohon kepada mereka untuk membunuhnya. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar mengalami sejumlah besar rasa sakit saat ini. Jangan cemas, luangkan waktu kamu. Ada lebih banyak rasa sakit menunggu kamu. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak perlu cemas. Lagi pula, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kamu dari palm laceration aku. Cepat atau lambat, kamu akan mati, kata Miao Renlong dingin. Kamu bajingan, kamu sekumpulan binatang. Mendengar kata-kata itu, Han Helai menjerit putus asa. Namun, selain itu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa terus menahan rasa sakit karena jantungnya terkoyak dan paru-parunya terkoyak. Perlahan-lahan, daging dan sarafnya tersiksa oleh laceration palm milik Miao Renlong. Kepala desa Ma, memang tidak ada gletser penyegel padanya. Pada saat ini, Miao Renlong menoleh ke kepala desa tua Ma. Ini semua takdir. Sebenarnya, itu tidak penting lagi. Aku hanya berharap bahwa teman kecil Chu Feng akan dapat kembali dengan selamat, kata kepala desa tua Ma sambil menghela nafas. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke area yang ditutupi oleh riak-riak energi yang masih melonjak. Itu benar, kakek Miao, mengapa Chu Feng belum keluar? Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Sima Ying bertanya dengan keprihatinan yang mendalam. Secara logis, teman kecil Chu Feng harus baik-baik saja. Lagi pula, orang itu mampu menutup bahkan ledakan ganas ini sampai tingkat tertentu. Petik 2. Namun, riak energi yang telah disegel di dalam masih terlalu kuat. Aku tidak dapat merasakan apapun. Karena itu, aku juga tidak dapat memastikan apakah teman kecil Chu Feng aman dan sehat, kata Miao Renlong. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Sima Ying menjadi lebih khawatir. Tunggu, selain itu, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Aku berharap bahwa surga memiliki mata, dan akan membiarkan teman kecil Chu Feng kembali dengan selamat. Saat Miao Renlong mengucapkan kata-kata itu, dia menutup matanya dan berbalik ke langit. Tampaknya dia menawarkan doa untuk Chu Feng.